Terima kasih Pak Heru. Salam baik Bapak Ibu. Sebelum sampai ke materi pindah datang, izinkan kami mereview sedikit. Tadi seperti yang disampaikan Bu Maharani bahwa di pendaftaran penduduk adalah pelayanan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah biodata ini, kemudian penerbitan KK, KTPL, KIA, dan penerbitan surat keterangan kependudukan, kemudian pendataan penduduk rentan. Nah, yang akan kami sampaikan sekarang adalah terkait dengan penerbitan surat keterangan kependudukan atau SKP. Nah, untuk itu, untuk pelayanan penerbitan SKP terkait dengan pelayanan pindah datang. Nah, untuk kita bisa berbuat maksimal dalam rangka membahagiakan masyarakat terkait dengan pelayanan pindah datang, tentunya kita tidak bisa lepas. Tadi yang disampaikan Pak Direktur, kita harus memahami buku saku ya, buku saku yang harus kita pegang nih. Jadi dengan paham dan mengerti buku saku tentunya mudah-mudahan sedikit akan terjadi kendala di lapangan. Izinkan kami mereview sedikit tentang regulasi yang harus kita pahami Bapak Ibu, izin. Undang-Undang 23 sudah pasti, kemudian turunannya adalah PP 40 tahun 2019, ini adalah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Kemudian yang benar-benar harus kita di luar kepala ibaratnya ini adalah Perpres 96 adalah persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian bagaimana persyaratannya, tata caranya adalah dengan jelas disebutkan di dalam Permendagri 108. Yaitu tentang persyaratan dan tata cara. Jadi kita memang harus paham benar-benar Permendagri 108 ini. Kemudian bagaimana formulir yang akan dipakai untuk melakukan persyaratan dan tata cara khususnya dalam pindah datang, kita harus berpedoman pada Permendagri 109. Yaitu tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan Adminduk. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah ada satu Permendagri yaitu Permendagri 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kenapa saya tekankan di sini? Karena sering terjadi permasalahan jika sudah penduduk melakukan perpindahan, nanti ada dokumen lama. Dokumen lamanya berupa KK dan KTP itu tidak dicabut. Ini sering kali terjadi permasalahan di lapangan. Hal ini bisa digunakan oleh KTP yang lama itu jika tidak dimusnahkan atau tidak didokumentasikan dengan cara pemusnahan, akan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga akan terjadi permasalahan. Dan kami seringkali mendapat pengaduan terkait hal ini. Kami sebutkan salah satu contoh terjadi jual beli dan kami sudah dengan arahan Pak Direktur, kami sudah selesaikan terjadi di salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Jangan sampai kejadian itu terulang di kabupaten kota yang lain. Makanya Bapak Ibu dan kita bersama harus memahami Permendagri 104 tahun 2019. Baik, lanjut Bu Din. Lanjut, terkait pindah datang, izinkan kami mereview bagi Bapak Ibu yang baru dilantik kurang lebih 2 tahun, barangkali belum sempat buka ya. Pindah itu apa sih? Pindah itu adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun. Artinya apa? 1 tahun atau lebih atau kurang dari 1 tahun. Nah, penduduk itu adalah harus pindah. Ya. Hal baru terkait perpindahan penduduk ini adalah
Yang diatur di dalam Perpres 96 adalah tidak perlu lagi pengantar RT RW, pengantar dari desa, kelurahan, atau kecamatan. Cukup datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa fotokopi KK dan mengajukan permohonan. Itu. Kemudian lanjut Bu Diana. Apa yang diatur di dalam regulasi yang tadi kami sampaikan, Perpres 96, Permendagri 108, dan 109. Bapak Ibu, bahwa di regulasi yang baru ini, perpindahan penduduk ada empat kategori. Yang pertama, bagaimana jika penduduk WNI pindah dalam wilayah NKRI, bagaimana jika orang asing pindah dalam wilayah NKRI, bagaimana jika penduduk akan bertransmigrasi, kemudian bagaimana jika penduduk WNI dan penduduk orang asing yang akan melakukan pindah datang antar negara. Nah, keempat kategori ini yang diatur dalam regulasi terbaru kita, baik Perpres maupun Permen. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur? Saya hanya memandu, nanti Bapak Ibu pasti sebagai pelaku di lapangan mungkin sudah lebih paham. Nah, terkait perpindahan penduduk yang pertama dalam wilayah NKRI, tentunya adalah di dasar untuk penerbitan surat keterangan pindah adalah atau SKP WNI yang istilahnya didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk. Nah, ada perlakuan yang berbeda terhadap 5 klasifikasi perpindahan penduduk ini. Yang saya coba review bahwa klasifikasi perpindahan penduduk itu adalah nomor 1, dalam satu desa atau kelurahan, kemudian antar desa tapi masih dalam satu kecamatan, kemudian antar kecamatan dalam satu kabupaten kota, kemudian antar kabupaten kota dalam satu provinsi, dan antar provinsi. Nah, yang membedakan adalah untuk SKP tidak diterbitkan jika sampai klasifikasi A 1 sampai 3, A sampai C, artinya masih dalam satu kabupaten kota. Nah, ini menjadi evaluasi buat kita semua. Masih ada Dinas Dukcapil yang belum menerapkan hal ini. Karena mereka yang saya tahu di lapangan, walaupun dia antar kecamatan itu diterbitkan juga SKP. Nanti menjadi bahan diskusi kita. Nah, di regulasi diatur bahwa jika pindah masih dalam satu kabupaten kota tidak diterbitkan SKP. Seperti itu. Kemudian, bagaimana jika orang asing pindah dalam wilayah NKRI? Kalau orang asing tentunya kita lihat apakah orang asing itu pemegang izin tinggal tetap ataupun izin tinggal terbatas. Persyaratannya sama, cuman untuk pemegang izin tinggal terbatas maka persyaratannya adalah dokumen perjalanan, kartu izin tinggal terbatasnya, dan SKTT. Demikian juga kalau orang asing tinggal tetap adalah dokumen perjalanan yang sama, kemudian ITAP-nya, KK, dan KTP-nya. Yang perlu saya mungkin bahas ini adalah kategori bagaimana jika penduduk WNI dan penduduk orang asing yang melakukan pindah datang antar negara. Di sini juga banyak sekali terjadi permasalahan. Yang pertama, bagaimana jika penduduk WNI yang pindah ke luar negeri? Harus lapor? Iya, harus lapor untuk mendapatkan SKPLN. Tapi di lapangan banyak ini penduduk WNI yang pindah ke luar negeri tapi nggak lapor. Nah, tugas kita bersama adalah mensosialisasikan hal ini, bagaimana penduduk WNI yang pindah itu harus lapor untuk mendapatkan SKPLN. Nah, SKPLN itu nanti sebagai dasar untuk pelaporan di negara tujuan. Kemudian, bagaimana WNI yang datang dari luar negeri untuk menetap? Harus lapor juga. Kemudian bagaimana orang asing yang datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas? Ini juga
di lapangan masih banyak orang asing, khususnya pemegang izin tinggal terbatas, sudah punya ITAS tapi belum melapor. Itu juga yang menyebabkan bahwa data orang asing pemegang izin tinggal, data orang asing yang mempunyai SKTT itu, data orang asing yang tinggal di Indonesia, yang baik pemegang ITAS maupun ITAP itu datanya berbeda dengan imigrasi. Kemudian bagaimana orang asing? Nah, ini sering ada yang menanyakan bagaimana orang asing, baik izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah, harus melapor juga. Seperti tadi disampaikan Bu Maharani, kalau dia melapor nanti status NIK-nya ya, statusnya berubah ya Bu Maharani ya. Ini banyak yang mempertanyakan karena orang asing itu kan dia udah mau keluar, ngapain lapor lagi? Seperti itu. Baik, lanjut Bu Din. Nah, bagaimana tata caranya untuk melakukan perpindahan penduduk? Ini sudah setiap hari mungkin Bapak Ibu lakukan. Nah, saya hanya mengingatkan untuk tadi saya sampaikan bahwa klasifikasi masih dalam satu kabupaten kota tidak perlu diterbitkan SKP. Nah, yang perlu saya tekankan adalah di samping penduduk membawa KK, harus juga mengisi F103 dan F102. Kemudian ada syarat lainnya yang diatur dalam Permendagri 108, yaitu SPTJM di atas materai, tidak keberatan penggunaan alamat jika alamat yang digunakan itu adalah bukan tempat tinggal miliknya. Seperti itu. Kemudian yang menjadi penekanan adalah jika perpindahan dalam satu kabupaten kota, maka Kepala Dinas Dukcapil atau Kepala UPT itu harus mencabut KK, KTPL ataupun KIA dengan alamat lama ya untuk dimusnahkan. Seperti itu. Lanjut, bagaimana jika Bu Diana, jika perpindahan antar kabupaten kota atau antar provinsi? Tentunya di sini adalah ada dua dinas yang dilibatkan. Di daerah asal, penduduk adalah mengisi F102 dan F103, sama seperti tadi. Kemudian di daerah tujuan melapor untuk menyerahkan SKP dan KK juga. Nah, di sini penekanannya adalah KK atau dokumen kependudukan yang diterbitkan dengan alamat yang baru itu dimusnahkan di daerah tujuan. Seperti itu. Lanjut Bu Diana, lanjut. Ada hal baru yang diatur dalam Permendagri 108 tahun 2019, mudah-mudahan ini sudah dilaksanakan, yaitu ada kewajiban Dinas Dukcapil atau UPT untuk memberikan daftar hasil layanan perpindahan penduduk ke kecamatan, kelurahan atau nama lain untuk dicatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Lanjut Bu Din. Sekarang bagaimana halnya dengan perpindahan orang asing dalam wilayah NKRI? Tadi di awal saya singgung bahwa untuk orang asing yang pemegang ITAS itu SKTT, dokumen perjalanan dan ITAS. Kalau untuk ITAP tentunya adalah KK, KTP, dokumen perjalanan dan ITAP itu sendiri. Dan syarat lain itu yang SPTJM berlaku juga. Nah, di dalam Permendagri 108 diatur juga terkait masalah masa berlaku SKP. Bahwa masa berlaku SKP itu adalah 100 hari. Nah, dalam masa berlaku, jika masa berlaku SKP sudah berakhir, tapi penduduk tidak melapor, maka SKP dinyatakan tidak berlaku dan dijadikan dasar untuk pembatalan pindah. Kemudian,
hal ini yang harus kita pahami. Di dalam Permendagri 108 diatur bahwa jika penduduk secara faktual telah berdomisili di daerah kabupaten kota tujuan, namun belum membawa SKP, maka kewajiban dari Dinas Dukcapil untuk membantu berkomunikasi untuk pengurusan SKP dengan kabupaten kota daerah asal. Itu lanjut Bu Diana. Lanjut Bu Diana. Ini mungkin saya lanjutkan, hanya kami tekankan untuk perpindahan WNI dan orang asing yang melakukan pindah datang antar negara. Untuk WNI, lanjut Bu Diana, ini sudah saya singgung tadi, lanjut Bu Diana. Lanjut Bu Diana. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa penduduk yang melakukan perpindahan KTP-nya ditarik di daerah tujuan. Ya, lanjut. Nah, ini terkait pindah datang yang perlu kita mendapat perhatian adalah di dalam pengisian F102 ya. Makanya penting pindah datang bila dilakukan secara daring tetap harus mempersyaratkan pengisian F103 untuk formulir pendaftaran perpindahan penduduk, karena di situ jelas jika mengisi itu akan jelas jenis kepindahan, apakah yang pindah itu hanya kepala keluarga, apakah yang pindah itu kepala keluarga dengan sebagian anggota keluarga, apakah yang pindah itu kepala keluarga dengan seluruhnya, atau yang pindah itu hanya anggota keluarga. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap penerbitan KK di alamat yang baru, apakah KK baru ataupun menumpang di KK lain. Seperti itu. Lanjut Bu Diana. Lanjut, satu hal lagi yang perlu menjadi penekanan ini adalah yang tadi Bu Diana, maaf. Yang tadi. Ya, yang ini saya baru dapat ilmunya dari teman-teman di Direktorat Pihak bahwa dalam hasil proses pindah datang itu hendaknya diperiksa apakah sudah terkonsolidasi dengan pusat, karena ini sering terjadi permasalahan di lapangan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Ini formulirnya yang tadi saya sampaikan, kadang ini terlewatkan, makanya saya sampaikan baik secara manual maupun daring, formulir ini adalah menjadi satu persyaratan, karena di sini ada jenis kepindahan, ada alasan pindah, kemudian yang tanda tangan di sini adalah penduduk pemohon. Artinya nanti jika terjadi sesuatu di kemudian hari, misalnya contoh masalah keluarga, di sini jelas ada permohonan misalnya dari suami ataupun istri. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait pindah datang penduduk. Mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan pemahaman. Waktu kami kembalikan ke Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi. Terima kasih Bu Nilo atas paparannya.